Kayaknya hampir semua orang yang tinggal di Indonesia pernah deh ngalamin dilema satu ini. Pas mau pasang internet, bingung, pilih First Media atau IndiHome. Keputusan ini tuh bisa jadi penentu antara WFH lancar jaya atau malah jadi sumber sakit kepala baru. Yuk kita bedah tuntas rival abadi ini. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat kan? Dan jawabannya tuh ternyata nggak segampang itu. Kenapa? Soalnya pengalaman tiap orang dengan dua provider ini bisa beda 180 derajat. Bahkan antara rumah kamu sama rumah tetangga di seberang jalan. Oke, kita kenalan dulu sama dua jagoan kita. Tapi bukan dari nama resminya ya, kita panggil pakai julukan bekennya aja. Di sudut kiri, kita punya First Media, yang dapat julukan musuh hujan dan mati lampu. Terus di sudut kanan ada IndiHome, sang raja gangguan nasional. Dari julukannya aja udah kebayang lah ya masalahnya apa aja. Ronde pertama, kita mulai dari jeroannya dulu, yaitu teknologinya. Soalnya jujur aja, akar dari sebagian besar masalah mereka itu ya asalnya dari sini. Tembaga lawan fiber optik. Nah, disinilah beda paling mendasarnya. First Media itu ibaratnya mobil hybrid. Jaringan utamanya sih udah fiber optik, keren. Tapi, kabel yang nyampe ke rumah kita itu masih pakai tembaga atau koaksial. Sementara IndiHome, wah dia ini udah mobil listrik murni. 100% fiber optik, dari pusat data sampai ke colokan modem di rumah kalian. Secara teori, di atas kertas, jelas teknologinya IndiHome ini kelihatan lebih superior kan? Fiber optik gitu loh. Harusnya lebih stabil, lebih tahan banting sama cuaca atau gangguan listrik. Tapi, ceritanya nggak sesederhana itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, ngebongkar penyakit bawaan masing-masing provider. Karena ya itu tadi, nggak ada yang sempurna. Dua-duanya punya masalah khasnya sendiri-sendiri. Kita mulai dari First Media dulu ya. Penyakitnya apa sih? Simple banget sebenarnya. Ketergantungan sama listrik. Dan ini nih yang bikin masalahnya jadi unik dan nyebelin. Coba deh bayangin skenario aneh ini. Listrik mati, tapi bukan di rumah kamu, di kompleks sebelah. Kok internet kamu ikutan mati? Nah, ini dia penyebabnya. Amplifier atau penguat sinyal First Media yang nempel di tiang listrik di sana, itu ikut mati. Efeknya, sinyal ke rumah kamu keputus. Padahal rumah kamu terang benderang pakai genset. Aneh kan? Ini efek domino yang sering banget bikin orang omel-omel. Jadi intinya gini, kabel tembaga itu manja banget. Sensitif sama aliran listrik, makanya mati lampu di tempat lain aja bisa bikin internet kita KO. Terus, dia juga sensitif sama cuaca. Kena hujan dikit, konektornya lembab, sinyalnya langsung berisik. Itulah kenapa gangguannya tuh sering banget kejadian dan sifatnya lokal-lokal gitu. Nah, sekarang kita ganti kubu. Kita lihat penyakitnya IndiHome. Kalau First Media tadi masalahnya lokal tapi sering, penyakitnya IndiHome ini lebih jarang. Tapi sekalinya kena, skalanya jauh lebih dahsyat. Tapi sebelum itu kita harus fair ya, kita akui dulu kelebihannya. Teknologi fiber optik IndiHome itu emang badak. Mau hujan badai, petir nyamber-nyamber, atau tetangga se-RT mati lampu, internet kamu bakal tetap nyala, aman. Asalkan modem di rumah kamu ada listriknya. Nah, ini dia tapinya. Ini kelemahan terbesarnya. IndiHome itu jarang gangguan, tapi sekalinya gangguan, skalanya langsung nasional. Satu Indonesia heboh di Twitter. IndiHome down. Pasti pernah lihat kan? Dan penyebabnya juga bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma karena tiang listrik kesanggol truk. Ini biasanya karena kabel fiber optik di bawah laut putus. Mungkin karena jangkar kapal raksasa. Dan karena infrastrukturnya itu terpusat banget, sekali pusatnya kena masalah, ya udah lumpuh. Benerinnya bisa berhari-hari. Oke, kita udah lihat teknologi dan penyakit masing-masing. Sekarang kita sampai di faktor yang paling krusial. Faktor penentu yang sebenarnya bisa bikin semua teori tadi jadi tidak relevan. Kita sebut aja faktor gacha. Mungkin ada yang bingung, gacha apaan sih? Gini, gacha di sini maksudnya adalah keberuntungan, lokasi. Iya beneran, untung-untungan. Ternyata, sebagus apapun teknologi di atas kertas, kualitas internet kamu pada akhirnya itu ditentukan sama kondisi fisik jaringan di komplek rumah kamu. Biar gampang, kita pakai contoh ini deh. Bayangin ada kompleks A. Di situ, jaringan First Media kebetulan baru dipasang, kabelnya rapi, tiangnya baru. Sementara jaringan IndiHome di situ udah lama, kabelnya semrawut. Di skenario ini, jelas First Media yang bakal lebih stabil. Pemenangnya First Media. Tapi, kita geser ke komplek B, di seberang jalan. Situasinya kebalik. Jaringan First Media di sana udah tua, sering putus. IndiHome justru baru aja masuk, jaringannya masih kinclong.
Ya jelas, di sini IndiHome yang jadi pemenangnya. Lihat kan, beda komplek, beda cerita. Ini membawa kita ke saran paling penting dari semua obrolan ini. Udah stop tanya-tanya di forum online atau di grup Facebook. Itu nggak akan akurat. Cara paling benar adalah ketok pintu tetangga kiri kanan kamu. Tanya langsung sama mereka. Pak, Bu, pakai internet apa? Sering gangguan nggak? Itu review paling jujur dan paling relevan sedunia. Oke, setelah kita bedah semua dari A sampai Z, sekarang pertanyaannya, jadi pilih yang mana? Gimana caranya kamu bisa ngambil keputusan yang paling pas buat situasi kamu? Gini deh, biar gampang, ini contekan singkatnya. Kamu cocok pilih IndiHome kalau listrik di daerah kamu sering mati, atau kamu butuh banget upload cepat buat kerjaan dan pengen aman dari gangguan cuaca. Di sisi lain, kamu mungkin lebih cocok sama First Media kalau listrik di daerahmu stabil banget, jarang mati lampu, kamu lebih ngejar paket TV kabelnya yang komplit, atau kamu jago nawar dan suka berburu diskon retensi dari customer service-nya. Pada akhirnya, inilah kebenaran yang harus kita semua terima. Nggak ada provider internet yang sempurna. Nggak ada. Jadi tujuan kita itu bukan nyari yang terbaik, tapi nyari yang paling mendingan aja di komplek kita. Jadi, pertanyaannya sekarang saya balikin ke kalian. Setelah dengar semua ini, kira-kira siapa nih provider yang paling mendingan di komplek kalian? Udah deh, coba tanya tetangga.